Heho Pop gengs! Shanghai Corporation Organization, nama organisasi yang satu ini tengah terus diperbincangkan setelah merekrut Arab Saudi masuk di bulan Ramadan kemarin. Masuknya Arab Saudi dalam organisasi kerjasama Eurasia tersebut memberikan sinyal betapa panasnya dunia internasional dalam melemahkan pengaruh Amerika Serikat yang telah lama mencengkeram dunia. Bahkan saking masifnya, organisasi ini memberi sinyal pelemahan Amerika. SCO atau Shanghai Corporation Organization ini bahkan menginisiasi sistem ekspor-impor terbaru yang tidak lagi menggunakan US dollar dalam bertransaksi, namun menggunakan mata uang masing-masing. Hal ini tentu jadi angin segar bagi banyak negara, sebab tidak perlu lagi membayar pajak penggantian uang menjadi US dollar, dan tentu saja bisa suatu saat nanti nih tidak bergantung pada mata uang milik negara paman Sam tersebut. Mengetahui kekuatan ini, jelas ada beragam pertanyaan yang timbul seputar SCO. Mulai dari siapa saja negara yang terlibat, apa tujuan SCO didirikan, bagaimana pengaruh SCO di dunia internasional, dan apakah organisasi ini punya pengaruh bagi Indonesia? Semua ini dimulai pada tanggal 26 April 1996 saat 5 negara Eurasia yang berbatasan bertemu, yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan juga Tajikistan. Pada pertemuan tersebut, kelima negara ini membuat persetujuan pendalaman kepercayaan militer di daerah perbatasan Shanghai. Inti dari pembicaraan ini adalah menarik pasukan di perbatasan dengan jumlah wajar demi mendapatkan kepercayaan masing-masing negara. Setelah hal itu disepakati, kelima negara ini kemudian dikenal dengan Shanghai Five. Dengan perkembangan kerjasama kelima negara, Shanghai Five kemudian menginisiasi konferensi tingkat tinggi pada 15 Juni 2001 untuk membentuk organisasi internasional SCO dengan berlandaskan pada kepentingan ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan internasional Eurasia. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan piagam SCO pada 7 Juli 2002 yang kemudian diberlakukan pada 19 September 2003. Dalam penandatanganan piagam tersebut, Shanghai Five kemudian mengenal sebuah slogan bernama Shanghai Spirit yang merupakan jiwa dari SCO. Shanghai Spirit diartikan sebagai sikap saling percaya, saling menguntungkan, kesetaraan, konsultasi bersama, menghormati keragaman budaya, dan aspirasi membangun kolektif. Mendengar Shanghai Spirit tadi sepertinya akan ada banyak orang yang melihat hal tersebut sebagai puisi-puisi yang tidak ada aksi nyatanya untuk penduduk kelas bawah dan cuma mewakili kepentingan orang-orang besar saja. Namun siapa sangka, Shanghai Spirit dari SCO ini bukan cuma bualan belaka. Salah satu contohnya datang dari Tajikistan. Perlu kita tahu, kalau negara ex-Uni Soviet ini adalah salah satu yang paling tertinggal dalam member Shanghai Five. Secara negara, Tajikistan sebenarnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun menjadi miskin karena infrastrukturnya yang lemah. Infrastruktur ini bukan cuma soal jalan rusak, namun sampai dengan kelangkaan listrik. Dulunya, Tajikistan cuma bisa mengakses listrik dengan bergantung pada pembangkit listrik tenaga air mereka yang jika musim kemarau atau musim dingin tiba, PLTA ini tidak berfungsi sama sekali. Dalam keadaan kemarau dan musim dingin, Dushanbe yang jadi ibu kota negara ini cuma mendapatkan pasokan listrik selama 4 jam sehari, bayangin. Makanya saat krusial tersebut, pemerintah bahkan melakukan pembatasan penggunaan listrik pada seluruh masyarakatnya. Nah, melihat hal ini, SCO hadir sejak tahun 2005 untuk menjawab kelangkaan listrik Tajikistan. Pada 2016 kemarin, organisasi ini berhasil menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Dushanbe yang mengakhiri krisis listrik Tajikistan. 15 Januari 2017 bahkan menjadi hari bersejarah bagi Tajikistan karena dicabutnya aturan pembatasan listrik pada seluruh masyarakat. Dengan ini saat musim dingin mereka nggak lagi menggunakan kayu bakar untuk menghangatkan diri, namun udah bisa pakai pemanas ruangan sambil nonton TV. Dengan kesuksesan di Tajikistan ini, SCO emang mendapat respek negara-negara Eurasia. Kerjasama SCO dalam beragam bidang yang juga mendapatkan perhatian publik adalah aksi mereka dalam mengusung konsep keamanan baru yang dikenal dengan kolektif, komprehensif, kooperatif,
dan berkelanjutan. Konsep ini memiliki aturan tidak adanya aliansi, tidak adanya pertentangan, dan tidak menargetkan pihak ketiga manapun. Jadi pendekatan tidak seperti Amerika yang menjamin keamanan sekutu mereka dengan menjual senjata seperti yang terjadi dengan Arab Saudi. Nah, dengan semua hal ini wajar saja jika SCO menjadi seksi di mata negara lain. Makanya banyak negara yang mengajukan diri untuk masuk dalam keanggotaan SCO. Dari 5 negara pendiri, sekarang udah ada 3 tambahan lainnya. Uzbekistan yang masuk tahun 2001, kemudian diikuti India dan Pakistan tahun 2017, kemudian yang paling baru adalah Saudi Arabia di tahun 2023. Untuk sekarang, daftar tunggu SCO mendapat 2 negara besar yaitu Iran dan juga Belarus. SCO juga memiliki mitra dialog mereka di berbagai negara seperti Armenia, Kambodia, Nepal, Sri Lanka, Azerbaijan, dan juga Turki. Setelah mendapatkan pengaruhnya di negara-negara penting tadi, kini SCO merancang skema besar perubahan dunia. Salah satu perubahan terbesar yang coba dilakukan sekarang adalah pemutusan monopoli mata uang dolar Amerika. Kita semua tahu, dolar adalah mata uang raksasa yang mendominasi transaksi internasional. Namun bagi SCO, dolar tidak lebih dari alat tukar yang tidak ada bedanya dengan mata uang masing-masing negara. Pembuktian diri dari SCO dengan anggapannya pada dolar mulai dibuktikan dalam beberapa tahun belakangan. Salah satu yang paling anyar adalah kerjasama antara China dan Brazil di 2023 ini, di mana seluruh aktivitas perdagangan mereka menggunakan mata uang masing-masing, yang dikenal dengan istilah LCS atau Local Currency Settlement. China dengan yuan dan Brasil dengan riel mereka. Tidak ada sangkut paut dolar yang dilibatkan. Hal ini tentu saja jadi mimpi buruk bagi Amerika karena transaksi China dan Brasil mencapai volume yang sangat besar, yaitu 150,5 miliar US dollar atau 2,2 kuadriliun rupiah. Bayangkan berapa banyak uang pajak penukaran uang yang bisa dihemat oleh Brazil dan China ketika menggunakan mata uang mereka sendiri. Melihat keuntungan besar ini, wajar jika langkah SCO dalam program LCS-nya mulai diimplementasikan dalam berbagai negara. Jangan jauh-jauh lah, negara kita Indonesia misalnya. Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dalam suatu kesempatan mengutarakan kalau sekarang ASEAN ini tengah memprioritaskan untuk meninggalkan dolar dalam transaksi internasional. Hal ini dilakukan untuk memperkuat mata uang dalam kawasan. Dengan menjamurnya metode penggunaan transaksi mata uang lokal di dunia internasional, tentu saja hal ini membuat Amerika menjadi was-was karena jelas melemahkan dolar mereka. Harus kita tahu kalau 90% dari semua perdagangan luar negeri dulunya menggunakan dolar Amerika. Dan sekarang nih terus merosot karena program LCS dari SCO tadi. Wah, kira-kira apakah ini akan menjadi akhir dari dolar Amerika? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar ya.